Hai semua, melanjutkan cerita Stellar Transformation. Jangan lupa subscribe. Panggung Duji Tengah melihat Pendeta Ming Liang dan Wukongsu berhadapan satu sama lain. Pendeta Ming San, Pendeta Lan Bing, dan para ahli lainnya semua menjadi sangat gugup di dalam dan mengawasi mereka tanpa berkedip. Jika kalian berdua ingin bertarung, lepaskan dama kita dulu. Suara yang mengandung amarah naik itu milik sesepuh Istana Ginyu. Tidak hanya dia, para ahli Istana Ginyu lainnya juga gugup dan khawatir. Damelian Yu adalah nomor 1 ahli Istana Ginyu. Jadi, jika dia mati itu tidak akan bisa melawan musuh-musuhnya, dalam istilah ahli super yang merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima. Tapi Yuanjing Damelian Yu saat ini ada di tangan Pendeta Ming Liang. Mengingat kekuatannya, bagaimana mungkin dia bisa peduli dengan Fifth Quarks dari Istana Ginyu? Wukongsu dan Pendeta Ming Liang saling memandang. Yang lain bahkan tidak berani bernapas dengan berat karena Pendeta Ming Liang sedang memegangi kehidupan kecil Damelian Yu di tangannya. Kabut merah darah mulai menyebar dari sekitar tubuh Wukongsu. Bau darah mengerikan yang dimilikinya dengan cepat memenuhi seluruh Ethereal Hall. Ini adalah Raja Iblis Wukongsu yang legendaris dan tak terkalahkan. Energi di seluruh tubuh Pendeta Ming Liang terkonsentrasi tinggi. Berbagai titik cahaya seakan berkelap-kelip di pinggir tubuhnya. Dari suara Pendeta Ming Liang tiba-tiba terdengar. Pendeta Ming San dan Pendeta Lan Bing terkejut. Tapi mereka bangun dengan sangat cepat lalu terbang melewati langit setelah Pendeta Ming Liang sekaligus. Yuanjing Damelian Yu telah terlempar ke tanah. Dengan goyangan Yuanjingnya, gelombang energi suci alami datang bersiul ke dalam dirinya. Sesosok manusia kemudian muncul. Seorang praktisi lepas hanya perlu mengeluarkan energi untuk mewujudkan tubuh. Wukongsu, Pendeta Ming Liang itu bergegas langsung ke markas kami dengan sangat arogan. Bagaimana Anda bisa membiarkan dia pergi begitu saja? Berkata dengan dingin. Wukongsu menatapnya berkata dengan dingin, "Oh, bisakah kamu ingin agar Lian Yu dibunuh?" Tepat setelah itu dia langsung menuju aula utama, aula Ethereal. Wajah Damelian Yu pucat saat ini. Meskipun telah meminum pil, dia masih menderita kehilangan kekuatan yang sangat besar. Kakak Wu Hei, Damelian Yu menggelengkan kepalanya ke Wu Hei, memberi isyarat agar dia tidak berbicara lagi. Pada saat ini, seberkas cahaya api melesat ke arah mereka dengan sangat cepat. Itu mendarat di area Ethereal Hall setelah beberapa saat. Ini adalah pria dengan alis merah, wajah seperti bola, dan mata yang sangat kecil. Dia tidak lain adalah satu ahli dari sekolah Yanmo Iblis Api. Faktanya, Iblis Api dan Wukongsu telah mulai bergegas kembali dari Chaotich Astral Ocean bersama-sama. Tetapi Wukongsu khawatir bahwa beberapa masalah akan muncul, jadi dia bergegas ke Ethereal Hall selangkah lebih maju. Di aula utama Ethereal Hall, anehnya Wukongsu hanya duduk di salah satu kursi di bagian bawah aula. Terpejam bukan kursi itu. Iblis Api sedang duduk di sampingnya. Damelian Yu bagaimanapun langsung duduk di kursi utama. Semuanya dia menatap orang-orang di bagian bawah. Aula matanya berhenti di Wukongsu sedikit lebih lama. Pendeta Ming Liang itu langsung masuk ke Ethereal Hall kami. Untungnya senior Wukongsu bergegas ke sini pada saat-saat terakhir. Hanya berkat ini kami dapat mempertahankan diagram sundering surga. Sekarang dengan kehadiran senior Wukongsu, saya yakin para Shuxianis itu pasti tidak lagi berani datang ke Ethereal Hall kami lagi. Kata Damelian Yu tegas. Ahli iblis lepas lainnya juga mengangguk setuju. Sekarang Wukongsu telah tiba. Pendeta Ming Liang tidak akan datang ke sini lagi kecuali dia menjadi gila. Meskipun kami dapat menyimpan diagram penghancur surga. Ada total 3 diagram penghancur surga, 1 di klan naga dan 1 lagi dipegang oleh Kindu dari Menara Stellar. Sangat sulit untuk merebut diagram klan naga, tetapi diagram yang dipegang oleh Qin Yu dari Stellar Tower berbeda. Dia didukung oleh ahli abadi yang longgar, tetapi sekarang kami juga memiliki senior Wukongsu di sini. Selama Wukongsu senior beraksi, Wukongsu tiba-tiba tertawa. Damelian Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti bicara. Hampir semua orang yang hadir menatapnya tidak tahu mengapa dia tertawa. Iblis Api bagaimanapun dengan marah menegur Damelian Yu. Baru datang ke sini hanya
karena undanganku. Bagaimana Anda bisa menyuruhnya melakukan sesuatu sesuka Anda? Selain itu, mungkinkah Anda tidak tahu betapa hebatnya ahli di balik menara stelar itu? Ketika bahkan pihak Syuxianis dikalahkan, bagaimana mungkin ahli itu mudah ditangani? Awalnya, sekolah Yanmo dan Istana Yu-nya sama-sama cocok. Tetapi karena Istana Yu telah memperoleh diagram penghancur surga, itu telah dikenali oleh Kaisar Iblis dunia iblis, dan oleh karena itu segera melampaui sekolah Yanmo. Sebagai nomor 1 ahli dari sekolah Yanmo, iblis api secara alami tidak menyukai Lian. Fire Devil Wukongsu mengangkat tangannya memotong pendek Fire Devil. Ming Liang secara pribadi belum beraksi untuk menguji betapa hebatnya ahli menara stelar itu, tapi dia sudah meringkuk. Dia meringkuk bukan berarti aku takut pada ahli itu. Lian Yu, kali ini Anda merencanakan gerakannya. Saya ingin melihat dewa macam apa ahli misterius itu sebenarnya. Mata Wukongsu berbinar, auranya dikirim tanpa sadar. Semua orang di tempat kejadian menahan napas untuk saat ini seolah-olah mereka melihat pertumpahan darah. Hebat mendengar kata-kata dari senior, Wukongsu sudah cukup. Sebagai ahli dari jalan iblis, bagaimana mungkin kita bisa menjadi penakut seperti Syuxianis itu? Lian Yu berkata dengan bersemangat. Tanpa penundaan dia kemudian mulai menyusun rencana untuk memperjuangkan diagram penghancur surga dari menara stelar. Kakak senior, sekarang mengapa Anda melepaskan Lian Yu? Mengingat kekuatan kita, bahkan jika kita telah membunuhnya, saya yakin tidak akan sulit bagi kita untuk mundur tanpa cedera. Dalam perjalanan pulang menggunakan seni pelarian berbasis cahaya, Pendeta Ming San bertanya kepada kakak laki-lakinya. Pendeta Ming Liang berkata dengan senyum acuh tak acuh ada banyak alasan. Apakah Lian Yu terbunuh atau tidak terlalu mempengaruhi kita? Bukankah dia hanya iblis bebas kesusahan ke-11? Plus masalahnya tidak sesederhana yang Anda bayangkan sama sekali. Apa menurutmu Wukongsu dan Wu He benar-benar membantu pihak Xiumoy kali ini dengan motif yang murni? Haha, selain itu mengingat karakter Lian Yu, dia tidak akan puas hanya dengan lukisan tinta. Mereka pasti akan mendambakan lukisan lain. Dengan bantuan Wukongsu, Lian Yu pasti akan menjadi lebih berani dan mungkin pergi ke menara stelar. Aku ingin membiarkan mereka merasakan sedikit kekuatan dari ahli misterius itu. Ekspresi tersenyum di wajah Pendeta Ming Liang masih begitu tenang. Pendeta Ming Liang, Pendeta Lan Bing tiba-tiba bertanya, apakah yakin ahli di balik menara stelar bisa menangkis Wukongsu dan bawahannya? Jika Wukongsu benar-benar dapat merebut lukisan tinta cuci itu, kita akan berada dalam situasi yang buruk. Pendeta Ming Liang menghembuskan nafas perlahan. Jika saya menebak dengan benar, tidak mungkin bagi mereka untuk merebut lukisan tinta dari tangan ahli misterius menara stelar. Tebakannya benar, mustahil bagi orang-orang itu untuk merebut lukisan tinta cuci dari tangan Paman Lan. Tapi dia tidak tahu bahwa Paman Lan sudah pergi dan lukisan itu juga tidak ada di tangan Paman Lan. Itu bahkan tidak di tangan Qin Yu, tetapi di tangan Qin Sheng yang merupakan kaisar dari sebuah dinasti dan bahkan belum mencapai tahap Jindan. Namun kami tidak bisa mengambil risiko. Mengingat kedalaman teknik saya, jika saya menyembunyikan aura saya, Wukongsu belum tentu dapat mendeteksi saya. Jadi saya akan membuntuti mereka sendiri. Kalian berdua dan yang lainnya akan mengikuti jejak saya. Jika mereka bisa merebut lukisan pencucian tinta itu, kami akan bertindak seperti oportunis sekali. Solar Ignition Art milik Pendeta Ming Liang adalah teknik abadi yang sangat misterius. Energi di seluruh tubuh seseorang yang mempraktikkan teknik ini sangat terkonsentrasi. Aura mereka akan selalu terkonsentrasi juga, tidak hanya saat mereka menyerang. Mengingat kekuatan Pendeta Ming Liang, jika dia menekan auranya, akan sangat sulit bagi ahli lain dari levelnya untuk mendeteksinya. Sejak konfrontasi pertama ini, Xiumoy dan pihak Syuxianis telah mengurus bisnis mereka sendiri dan hidup damai satu sama lain. Markas besar Xiumoy adalah Istana Yingyu, sedangkan markas Syuxianis adalah kuil Qingsu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak praktisi lepas legendaris dari berbagai sekolah bergegas kembali dari Laut Astral Chaotic, dan jumlah ahli di kedua kubu juga meningkat. Wajar saja rencana Istana Yingyu juga mulai terlaksana. Di Pulau Pengiblis,
Setelah Qin Yu dan dua saudara sumpahnya saling mengirim pesan terakhir kali, Hao Fi dan He Yu telah memutuskan untuk bergegas ke Laut Astral Chaotich untuk bertemu. Qin Yu dan dia juga telah memutuskan untuk meninggalkan Pulau Pengiblis untuk pergi dan bertemu mereka lagi. Saat ini Qin Yu mengucapkan selamat tinggal kepada 3 tuan dari Pulau Pengiblis dan juga Lian Chong. Adik Qin Yu ini adalah kartu pengiblis dari Pulau Pengiblis kami. Kartu ini terbilang bergengsi di Chaotich Astral Ocean. Jika Anda menemukan seseorang yang bodoh yang ingin mempersulit Anda hanya perlu mengeluarkan kartu pengiblis ini. Saya yakin sangat sedikit yang masih berani menghalangi Anda setelah itu. Song Ju memberikan kartu hitam ke Qin Yu. Kartu pengiblis. Memiliki kartu ini di Chaotich Astral Ocean hampir sama dengan memiliki jimat pelindung. Meskipun Qin Yu cukup kuat untuk tidak takut pada praktisi biasa yang lepas, lebih baik baginya untuk berurusan dengan sesedikit mungkin masalah. Terima kasih Song Senior, Qin Yu menerima kartu pengiblis ini. Adik Qin Yu, Anda menghabiskan pil penciptaan abadi untuk menyelamatkan putra kami. Biarpun kamu sudah mengambil hadiahnya, itu hanyalah sepotong batu suci berelemen rendah. Aku dan istriku tidak akan banyak bicara. Jika Anda bertemu dengan orang bodoh, Anda hanya perlu mengirimi saya pesan. Istri saya dan saya akan bergegas dan membunuhnya segera untuk Anda. Di dunia fana ini, kecuali pemimpin klan naga itu, sangat sedikit yang bisa melawan kita. Lian Xiao memberitahu Qin Yu dengan sungguh-sungguh. Kui adalah iblis bebas, kesusahan ke-12 dan ahli jalan iblis Asura, sehingga hanya beberapa ahli seperti Wu Kongsu yang bisa melawannya 1 lawan 1. Tapi dia didukung oleh suaminya Lian Xiao. Meskipun Lian Xiao agak lebih lemah darinya, ketika mereka berdua menggunakan formasi mereka bahkan dapat saling melengkapi dalam kekuatan. Jika mereka berdua bergabung, mereka akan menjadi sangat kuat, bahkan orang-orang seperti Wu Kongsu tidak berani melawan mereka. Ini juga alasan mengapa mereka berdua disebut iblis Asura Ganda. Chongme, kau lihat adik Qin Yu pergi atas nama kita. Hui berkata pada putranya. Ya ibu. Lian Chong menatap Qin Yu lagi. Ayo pergi saudara Qin Yu. Qin Yu dan Lian Chong kemudian terbang keluar dari Pulau Pengiblis. Saat terbang ke timur laut, mereka berbicara satu sama lain. Mereka sudah lama tidak saling kenal, tetapi ikatan yang kuat telah dikembangkan di antara mereka. Saat ini, hei saudara Lian. Sebuah suara datang dari kejauhan. Segera setelah itu, sosok yang mengenakan pakaian putih mengalir muncul di depan Qin Yu dan Lian Chong. Orang ini memiliki aura liar tentang dirinya. Xiao Yao, ini kamu. Sedikit kebahagiaan muncul di wajah Lian Chong. Saudara Qin Yu, izinkan saya memperkenalkan kalian berdua satu sama lain. Ini adalah Xiao Yao, murid dari Master Flowing Cloud Island. Dia bergaul dengan orang-orang dengan sangat baik. Xiao Yao berkata sambil tersenyum, tidak perlu memberitahuku. Saya juga tahu bahwa ini adalah saudara baik Anda, Qin Yu, yang dapat Anda berikan hidup Anda. Meskipun saya tinggal di Pulau Awan Mengalir, saya mendengar bahwa Anda memiliki saudara yang baik yang bahkan menyelamatkan hidup Anda. Senang bertemu denganmu saudara Qin Yu. Saya Xiao Yao yang suka berkeliaran dengan bebas dan paling berteman. Mulai sekarang kamu juga dianggap sebagai teman baikku. Xiao Yao berkata pada Qin Yu dengan antusias. Begitu Qin Yu mendengar itu, dia mengetahui beberapa informasi tentang orang di depannya. Berkeliaran dengan bebas dan berteman. Xiao Yao ini seharusnya punya banyak teman di Chaotich Astral Ocean. Dilihat dari temperamennya, dia seharusnya bukan tipe yang kejam. Dia juga menerima niat baik orang ini. Dia kemudian melihat ke arah Lian Chong. Brother, Lian Chong, Anda telah mengantarku sejauh ini. Tidak perlu melangkah lebih jauh. Lian Chong kaget lalu segera menepuk pundak Qin Yu. Saudaraku yang baik, aku juga tahu kamu tidak sabar untuk bertemu dengan dua saudara laki-lakimu, jadi aku tidak akan menghalangi kamu. Tapi jika Anda punya waktu kemudian, Anda harus datang ke Pulau Pengiblis untuk mengunjungi saya. Pastinya Qin Yu berkata dengan anggukan. Jadi, kamu harus pergi sekarang, saudara Qin Yu? Xiao Yao bertanya dengan heran. Qin Yu langsung berkata, saudara Xiao Yao, dua saudara laki-laki saya baru saja melewati kesengsaraan surga 9 dari 9, jadi saya ingin bertemu dengan mereka. Tentu saja saya harus pergi sekarang, kita baru saja berkenalan, tapi kamu sudah harus pergi. Ini Xiao Yao sepertinya agak frustasi. Lupakan saja saudara Qin Yu, mari kita tinggalkan tanda-tanda indera suci kita di pemancar satu sama lain.
Jika sesuatu terjadi, kami dapat menghubungi satu sama lain melalui pemancar. Kinyu mengangguk dan mengeluarkan pemancarnya. Ombak di Chaotich Astral Ocean setinggi langit. Mengendarai kilin tinta, Kinyu pergi ke timur laut dengan sangat cepat. Dia tahu dengan jelas bahwa Houfei dan Heyu juga bergegas ke arahnya. Fei dan Xiaohei sudah melewati kesengsaraan surga 9 dari 9, jadi sekarang mereka bisa berubah menjadi manusia. Aku ingin tahu bagaimana penampilan mereka sekarang. Kinyu berpikir sendiri dia tidak bisa menggunakan teleportasi, jadi dia hanya bisa menaiki kilin tinta untuk terbang seperti ini. Setelah terbang selama hampir setengah bulan, dia mencapai tempat yang sangat dingin. Tentu saja dengan kekuatannya dia sama sekali tidak keberatan dengan kedinginan ini. Tahap Luji Tengah, saya akhirnya mencapai tahap Luji Tengah. Ada senyum tipis di wajah Kinyu. Inti surya di tubuhnya telah dimurnikan tanpa henti selama periode terbang ini, dan akhirnya mencapai tahap Luji Tengah. Sekarang inti surya miliknya telah menjadi jauh lebih besar dalam volume, menempati hampir sepertiga dari volume planet di dantiannya. Kinyu terus terbang tanpa henti sangat dingin. Seluruh tubuhnya tidak bisa menahan menggigil. Tingkat apa yang telah dicapai tubuhnya? Bahkan, makhluk suci tingkat Dacheng tidak bisa serta-merta menyaingi dia dalam hal tubuh fisik, tapi sekarang dia tiba-tiba merasa kedinginan. Oleh karena itu, mudah untuk membayangkan betapa kuatnya rasa dingin itu. Tuan, sepertinya ada ahli yang hebat di tempat ini. Tinta kilin berkata pada Kinyu. Ekspresi Kinyu juga menjadi serius. Aku juga merasakan aura yang kuat itu. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.